episode sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana usaha kayu-kayuku sudah merambah ke kancah internasional. Dan saat ini, kita akan mendatangi Kayunesia Hampers yang merupakan satu lingkup usaha dengan kayu-kayuku. Dalam kesempatan kali ini, saya mengunjungi Kayunesia Hampers yang berada di Dusun Kerajaan, RT 3 RW 10, Desa Tutul, Kecamatan Balung. Di masa pandemi ini, sangat sulit untuk bertemu dengan kerabat yang jauh di sana. Namun, tali silaturahmi tetap harus saling terhubung. Salah satunya dengan saling berkirim hampers. Selamat datang di Kayunesia. Mari masuk. Produk dari kayu-kayuku dikemas cantik oleh Kayunesia menjadi sebuah hampers ataupun souvenir. Bisa untuk acara keluarga seperti pernikahan, ulang tahun, hari raya, maupun hari besar lainnya. Awal mula usaha hampersnya itu sejak kapan, Mbak? Jadi awal mulanya itu karena banyak permintaan dari customer kita yang tanya, ada nggak sih Kak hampersnya? Ada nggak sih souvenir untuk pernikahan yang harga murah gitu? Iya, jadi kita punya ide buat bikin hampers ini. Terus kita namain hampersnya Kayunesia Hampers. Karena banyaknya permintaan dari customer kayu-kayuku, lahirlah Kayunesia Hampers pada bulan November 2021. Untuk produknya ini Mbak, ini kayu buatan asli sendiri ya. Itu kira-kira untuk produk-produk yang lain seperti cookies atau ini sesuai permintaan dari customer atau memang disediakan sendiri sama Mbak? Jadi kalau untuk bentuk dan ukuran itu ada yang kita bikin sendiri, desain-desain sendiri dari ide-ide kita. Ada yang permintaan dari customer. Iya. Kalau untuk cookiesnya kita kerjasama sama teman kita sendiri. Jadi bisa friend with benefit lah pokoknya. Setiap pelanggan bebas memilih jenis hampers yang akan mereka pesan. Begitupun dengan souvenir, bisa banget memilih produk apa yang akan kita pakai. Kalau untuk platformnya sendiri Mbak, bagaimana Mbak penjualannya? Kalau kita ini sekarang udah ada di Shopee ya, terus di sosmed juga ada. Kita juga promosi lewat Instagram juga door to door ke saudara, ke teman gitu. Nanti kan dari situ mereka makin meluas ya. Iya. Apalagi sekarang banyak grup-grup WhatsApp ibu-ibu, mungkin ada saudaranya yang lagi nikah, kita bisa dipromosiin juga sekalian. Gitu. Dengan menggunakan sosial media serta marketplace, Kayunesia mulai dikenal oleh masyarakat sekitarnya. Kalau untuk harganya sendiri Mbak, itu rate-nya dari berapa sampai berapa? Kalau harganya sih harga itu bisa menyesuaikan budget, tapi kita juga punya minimal order juga, karena kan nggak mungkin di bawah 50.000 kan, karena ini juga bahannya dari kayu, juga butuh pernak-pernik yang lain. Jadi kita juga sesuaikan dari permintaan customer sama habis barang yang dihabiskan tuh habis berapa gitu. Iya. Kita bisa sesuaikan itu untuk harganya. Keunikan dari hampers Mbak sendiri itu apa sih, dan kenapa orang tuh harus beli hampers ini? Selain bisa nyesuaiin budgetnya customer, juga kita itu harga kita bisa bersaing dengan yang lain. Tapi kualitas kita bisa diadu lah dengan yang udah punya nama gitu, walaupun kita masih baru gitu kan. Newbie. Iya. Dan kita itu kenapa orang harus beli di kita, karena kita juga memakai barang-barang yang benar-benar memanfaatkan alam yang istilahnya sekarang itu rustik ya. Iya. Ini aku lihat menarik banget ya Mbak ya, ada kayu yang berbentuk rusa. Kira-kira penjualan hampers Mbak ini ada di season-season tertentu, atau mungkin kebetulan sebentar lagi Natal terus rame pesanan hampers, atau mungkin
hanya saat-saat pernikahan aja, musim nikah gitu-gitu, atau memang hari-hari biasa masih ada pesanan hampersnya? Alhamdulillah ya. Kalau untuk pesanan ketika ada season Natal ataupun season orang rame-ramenya nikah ataupun hari raya, itu penjualan agak sedikit meningkat lah dari hari-hari biasanya. Dan untuk setiap season itu kita punya barang yang emang kita produksi hanya untuk season itu. Misal kayak piring bentuk rusa, pohon Natal, itu hanya untuk season Natal aja. Dan tema-tema kayak pitanya, warna-warna pitanya dan aksesorisnya itu hanya khusus untuk season Natal aja. Jadi untuk hari-hari lainnya ya kita pakai yang netral, warna-warna netral, warna-warna rustik lah. Jadi kalau custom pesanan itu ya mungkin bentuk-bentuk yang ini ya Mbak ya, yang biasa-biasa aja. Jadi kalau khusus momen Natal memang bentuknya ya disesuaikan dengan acara besar tersebut ya, gitu ya. Dengan menarik. apa ya, ciri khas dari Natal Acara itu sendiri. Betul. Kayunesia Hampers bisa menyiapkan jenis hampers pada acara-acara besar tertentu. Ini menurut saya sih menarik banget ya Mbak ya, ide mbak-mbaknya ini buat hampers dari kayu. Soalnya baru tahu sih aku, ya kan. Kenapa kok kita punya ide bikin kayu ini? Kan sekarang waktu pandemi itu orang-orang lagi happeningnya tentang drakor ya. Sedangkan di drakor kan mereka punya ciri khas makan pakai sumpit dari kayu, mangkok dari kayu. Akhirnya penjualan kita tuh untuk bahan-bahan kayu itu kok kelihatannya lagi hits. Ya, lagi hits. Makanya kita ayo kita buru-buru buat apa nih yang di masa seperti ini, apa yang harus kita kerjain gitu. Bagus banget Mbaknya ya, selain cantik, idenya juga cantik sekali, hasil karyanya juga cantik sekali ya kan. Semoga nanti bisa berkembang maju ya Mbak ya, bisa dikirim ke Jepang, Korea ya, Mudah-mudahan ya, betul sekali. Hampers saat ini tidak seperti dulu yang hanya berisi makanan ataupun pakaian. Salah satunya produk dari kayu-kayuku dikemas cantik oleh Kayunesia Hampers. Pengemasannya pun bervariasi dengan bentuk yang menarik, lucu, dan juga unik. Kita bisa memesan bentuk sesuai yang kita inginkan. Itu tadi hasil obrolan saya bersama Mbak Cynthia dan Mbak Nadia. Selain wajahnya yang cantik, mereka juga memiliki ide kreativitas yang cantik. Bisa memanfaatkan limbah kayu menjadi hal yang seunik ini. Kemudian dikemas menjadi hampers yang cantik seperti ini. Bisnis hampers memang sangat menjanjikan di masa pandemi ini. Dan Kayunesia Hampers berhasil menciptakan peluang untuk tetap menghasilkan uang. Bagi kalian yang gak mau ketinggalan info kami, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng. Just because I wrote